Monitor ya, namanya politik kan membaca peta, ya, kita juga monitor, ya politik kan membaca peta. Tapi PDIP akan berhenti, Mas? Ya kan masih ada waktu, Bu Mega nanti yang memutuskan, dan kita sekarang konsentrasi selain turun ke bawah juga mempersiapkan HUT PDI Perjuangan yang ke-50 sebagai puncak konsolidasi. Pada momentum yang tepat akan diambil keputusan oleh Bu Mega. Saya duga adalah Ganjar versus Anies, the real finalnya adalah keduanya. Untuk sementara sih memang Prabowo masih unggul di atas Anies, tapi Prabowo kayaknya sih udah susah dinaikin lagi ya, udah susah untuk ditingkatkan lagi suaranya. Jadi sangat mungkin kalau mesin politiknya Ganjar bekerja lebih keras sekarang ini, apalagi kalau kemudian dia betul-betul mendapat tiket dari PDIP sehingga bisa bekerja, ini mesin politiknya dalam 1,5 tahun sangat mungkin dia akan menaikkan elektabilitasnya lebih tinggi lagi sehingga bisa mengalahkan Anies. Itu pendapat saya. Kenapa? Karena koalisi yang terbangun hari ini ternyata memberikan dampak secara politik dan juga dampak secara sosial. Ini yang coba kami potret. Jadi ada 3 pusaran politik yang hari ini berkembang, baik itu dari sisi koalisi perubahan yang digawangi oleh PKS, kemudian digawangi oleh Demokrat dan Nasdem. Ternyata setelah kami potret, memberikan peningkatan elektabilitas kepada partainya. Kenapa? Mereka lebih dahulu. Nah, sementara yang lain kayak misalnya PKB dan Gerindra yang belum menyatakan secara tegas siapa yang akan menjadi calon presidennya, ternyata tidak memberikan dampak elektoral yang signifikan. Ganjar Pranowo. Ada nama lain seperti Puan Maharani yang juga disebut-sebut kadang-kadang sebagai calon atau bakal calon presiden untuk pemilu 2024. Tapi pada waktu itu kita melihat sebenarnya secara elektabilitas survei politik elektabilitasnya itu sangat jauh untuk cukup mumpuni untuk maju secara elektabilitas ya. Nanti perjuangannya akan sangat berat ketika proses kampanye dimulai. Walaupun tidak menutup kemungkinan pada waktu itu nama Mbak Puan akan dicalonkan. Tapi dalam diskusi yang kita lakukan, kita sempat menyampaikan kalau PDIP sebagai partai politik tentu harus realistis. Pemilu ini adalah bicara tentang kontestasi yang ujung-ujungnya adalah siapa yang akan memenangkan, ujung-ujungnya adalah kemenangan gitu ya, kemenangan baik itu di legislatif atau di eksekutif gitu. Nah, kalau bicara eksekutif, peluang paling besar dari sisi survei elektabilitas namanya adalah Ganjar Pranowo. Kemudian pada akhirnya gitu ya, PDIP, Ketua Umum PDIP mengumumkan gitu menjelang Idul Fitri, bahkan sebagian masyarakat sudah sholat Id pada hari Jumat kemarin, nama Ganjar Pranowo yang diumumkan sebagai calon presiden. Ini langkah yang cukup strategis gitu ya, ketika diumumkan menjelang di tengah suasana libur Lebaran, maka peluang nama capres PDIP ini diperbincangkan oleh banyak orang ketika orang sedang berkumpul, ketika masyarakat sedang berkumpul, lebih dari 100 juta orang itu mudik gitu ya, ketemu dengan keluarganya, bersilaturahmi, dan diskusinya kalau misalkan diskusi politik maka tidak akan jauh dari sosok yang calon-calon presiden. Maka ini akan menambah gaung gitu, menambah gaung untuk pembicaraannya, tingkat pembicaraan. Kedua, dalam situasi Lebaran pasti akan ada banyak silaturahmi antar tokoh-tokoh politik. Nah, tokoh-tokoh politik mendapatkan momentumnya untuk saling bertemu, bersilaturahmi, tanpa memandang kawan atau lawan, musuh politik, silaturahminya Lebaran, dan tentu momentumnya pas untuk membicarakan kandidat-kandidat untuk kontestasi pemilu 2024 mendatang. Adu rekam jejak Ganjar Pranowo vs Anies Baswedan bakal jadi rival di Pilpres 2024. Dua bakal calon presiden dalam pemilu 2024 telah resmi ditetapkan setelah sebelumnya Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. Kini menyusul PDI Perjuangan yang resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden capres pada Jumat 21 April 2023. Baik Ganjar maupun Anies, keduanya sama-sama pernah mencicipi jabatan
sebagai seorang gubernur. Tentu saja rekam jejak keduanya yang sama-sama pernah menjadi kepala daerah juga menjadi pertimbangan pemilih. Lantas, seperti apakah rekam jejak antar Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang akan bertarung di Pilpres 2024? Ganjar Pranowo bukanlah sosok baru di PDI Perjuangan. Sejak masih duduk di bangku perkuliahan, Gubernur Jawa Tengah tersebut sudah menjadi seorang simpatisan. Diketahui Ganjar pernah bergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang memang secara ideologi politik disebut-sebut dekat dengan PDI Perjuangan. Ganjar juga menjadi salah satu saksi berubahnya PDI menjadi PDI Perjuangan pada tahun 1995-1996. Sebelum terjun ke dunia politik, Ganjar Pranowo memulai karirnya sebagai konsultan HR di PT Prakarsa. Namun, pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah tersebut mulai memantapkan langkah berkarir di dunia politik dengan menjadi anggota DPR RI. Ganjar Pranowo menjadi anggota DPR RI selama 2 periode. Ia menjadi anggota Komisi 4 DPR RI 2004-2009. Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, pangan untuk periode 2004-2009. Dalam periode berikutnya yakni 2009-2013, Ganjar Pranowo menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI untuk bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu pertanahan, dan reformasi agraria. Ganjar juga pernah menduduki jabatan sebagai anggota Pansus Angket Bank Sentri di DPR RI pada tahun 2009-2010. Ganjar pernah dilantik sebagai sekretaris fraksi PDIP MPR RI untuk periode 2009-2010. Lalu Ganjar melenggangkan karirnya untuk menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode, yakni 2013-2018 dan 2018-2023. Rekam jejak Anies Baswedan. Awal mula rekam jejak Anies dimulai saat ia terpilih menjadi Rektor Universitas Paramadina dan menjadi rektor termuda pada saat itu karena ia masih berusia 38 tahun. Karir politiknya mulai terlihat pada saat ia terlibat turun tangan untuk membantu pasangan calon Presiden Joko Widodo Yusuf Kala dengan menjadi juru bicara untuk pasangan tersebut. Setelah Pilpres dilaksanakan, Anies kemudian bergabung ke bagian tim transisi presiden terpilih. Pada saat itu, Anies juga berhasil dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Namun, pada saat ia menjalankan tugasnya, Anies terkena reshuffle kabinet pada 27 Juli 2016. Saat menjadi menteri bukan halangan ia berhenti berkarir di dunia politik. Anies kemudian diminta oleh Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, dipasangkan dengan Sandiaga Uno. Siapa sangka ia pun terpilih dan resmi dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022 pada 16 Oktober 2017.